YC, senang bertemu kembali dalam online service kita malam hari ini. Saya mengajak kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan melalui setiap pujian, penyembahan, serta firman Tuhan yang dibagikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku haus akan hadirat-Mu, seperti tanah yang kering. Betapa ku rindu rasakan kasih-Mu, puaskan relung hatiku. Kaulah nafas hidup
Shalom TYC, saya bersyukur kita bisa kembali bersama-sama beribadah dalam online service kita. Saya mau ngajak kita semua mempersiapkan hati untuk kita diperlengkapi lebih lagi dengan firman Tuhan. Karena kita percaya kebenaran firman Tuhan adalah kekuatan kita, kebenaran firman Tuhan adalah pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Tapi sebelum kita jauh lebih banyak membaca kebenaran firman Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita malam hari ini, saya mau ajak kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami percaya Engkau Allah hadir di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu bekerja memberikan kemenangan bagi setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu memegang tangan kami, sehingga kami tidak akan pernah khawatir, takut dengan keadaan kami. Sebab kami tahu ada Allah yang jauh lebih besar dari segala masalah yang kami hadapi. Oleh sebab itu Tuhan, izinkan kami malam hari ini untuk merenungkan, mendengarkan, memahami kebenaran-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami percaya firman-Mu adalah kekuatan yang membebaskan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, biarlah nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang diagungkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam 2 minggu yang lalu kita telah mendengarkan seorang hamba Tuhan dari Pastor Afi menjelaskan bagaimana kuasa Tuhan lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi setiap harinya. Ya, kemarin juga Sabtu kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa dari Bang Andre gitu ya, perkataan kita. Bagaimana kita bisa mengekang perkataan kita, bagaimana kita bisa menjaga lidah kita, sebab lidah kita bisa saja memberkati orang dan bisa saja mengutuk orang. Oleh sebab itu, yuk sama-sama kita terus mengisi hidup kita, mengisi setiap kerohanian kita dengan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan belajar satu topik yang luar biasa, dan ini saya coba akan kaitkan dengan apa yang menjadi tema kita dalam satu tahun ini, yaitu greater blessing gitu ya. Nah, tema yang saya angkat malam hari ini itu fearness, ketakutan. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa takut atau rasa takut adalah nature yang ada di dalam diri setiap orang. Kita percaya siapapun pasti akan pernah merasakan rasa takut. Itu alami. Itu semua orang pasti akan mengalami itu, dan ada momennya dia akan takut dengan keadaan, dia akan takut dengan situasi yang dia hadapi. Nah, pada kesempatan malam hari ini juga gitu ya, kita akan belajar tidak selamanya rasa takut bersifat negatif. Gitu ya. Ada sisi positif dari rasa takut. Saya kasih contoh untuk teman-teman semua, ya. Apa itu sisi positif dari rasa takut? Kita harus sadar sebagai gereja Tuhan, harus peka bahwa ada sekarang ini gereja-gereja telah disusupi oleh pengajar-pengajar yang sesat. Oleh sebab itu memang di sini tugas gereja untuk mempersiapkan setiap jemaat Tuhan, mempersiapkan pelayan-pelayan Tuhan dengan kebenaran yang sesungguhnya. Kalau tidak, gitu ya, ada banyak pengajar-pengajar sesat yang mungkin mereka temui di luar, mungkin datang menemui mereka. Ketika mereka tidak dipersiapkan, ini tidak menutup kemungkinan mereka bisa akan terhilang. Mereka akan bisa dipengaruhi, pemahaman mereka bisa dicemari oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Oleh sebab itu saya mau ngajak kita semua sebagai gereja Tuhan. Gereja bukan berbicara tentang gedung, tapi gereja berbicara tentang tubuh Kristus, yaitu kita sendiri. Yuk kita perlengkapi diri kita. Ini merupakan salah satu sisi positif dari rasa takut. Kalau kita tidak punya rasa takut dengan keadaan yang sekarang ini, dengan fenomena yang sekarang ini, ya, kita percaya tinggal menunggu momennya. Ada banyak pengajar-pengajar sesat akan mempengaruhi pengajaran-pengajaran yang sesungguhnya. Ya. Tapi pada malam hari ini, ya,
Rasa takut yang akan kita bahas, ya kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Oleh sebab itu, saya akan mengajak kita semua membuka kitab kita di dalam Matius 14 ayat 25 sampai 31. Teman-teman, saya ajak kita semua yang ada di rumah boleh dibuka Alkitabnya. Matius 14 ayat 25 sampai 31 dikatakan di sini. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini ya kita melihat dengan jelas bagaimana ketika Yesus berjalan di atas air, ya Yesus menampakkan dirinya, bahkan berkata kepada murid-muridnya, "Ini aku, jangan takut." Gitu ya. Murid-muridnya sudah tahu bahwa yang ada itu adalah yang berjalan di atas air itu adalah Yesus ketika Yesus mengatakan, "Ini aku." Ya. Murid-muridnya sudah tahu bahwa suara yang mereka dengar itu adalah suara gembala mereka. Tapi yang menarik di sini, gitu ya. Yang menarik di sini, mereka sudah tahu ya suara itu adalah suara Yesus. Bahkan Petrus meyakinkan kembali bahwa dia adalah Yesus ketika Petrus berkata, "Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air." Dan benar, Tuhan memberikan satu panggilan kepada Petrus, "Petrus, sinilah." Dia sudah mulai berjalan di atas air. Tapi lihat, ada rasa takut yang membuat dia hampir tenggelam. Ada rasa takut. Saya tidak tahu, kalau di Alkitab dijelaskan rasa takut itu ya ada tiupan angin sehingga takutlah dia. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau bertanya, sudah berapa lama kita mengenal Tuhan? Saya mau bertanya, sudah berapa lama kita menjadi, dalam tanda kutip, menjadi orang Kristen? Ada momen-momen dalam hidup kita yang membuat kita mungkin takut. Ya. Ini yang saya katakan tadi di awal, kita tidak boleh memungkiri bahwa setiap manusia ya memiliki rasa takut. Ada nature rasa takut dalam dirinya. Gitu ya. Siapapun itu, mereka mempunyai rasa takut dalam dirinya. Tapi ketika rasa takut itu menjadi momok yang jauh lebih besar daripada kepercayaan kita akan kemahakuasaan Allah mampu menolong kita, maka kita akan mulai tenggelam, kita akan mulai menghilang. Nah, saya mau ngajak teman-teman semua dimanapun kita berada, apapun keadaan teman-teman saat ini, ya. Yuk kita mulai mengikis rasa takut itu dengan sedikit demi sedikit. Kita kikis rasa takut itu. Saat ini apa yang menjadi ketakutan kita? Ya mungkin teman-teman yang dari SMA mau kuliah, dari kuliah mau cari kerja gitu ya. Yang saat ini lagi bergumul dalam usaha, bisnis dan lain sebagainya. Ada banyak ketakutan yang mungkin kita alami. Tapi saya mau ngajak kita semua untuk mulai mengikis ketakutan itu dan melibatkan Tuhan secara utuh dalam kehidupan kita. Dia berperan secara utuh dalam kehidupan kita. Kita fokus kepada Tuhan dan kita percaya kita akan mampu melewati itu. Bahkan ketakutan yang sebesar apapun kita akan bisa terobos. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus, Sang Putra Bapa, Dia adalah Allah, menyerahkan dirinya, mengosongkan dirinya menjadi hamba. Dia mati di kayu salib.
Dia menebus kita. Dia menebus segala ketakutan kita. Dia menebus segala kekhawatiran kita. Dia telah membayar lunas, teman-teman. Dia telah membebaskan kita dari rasa takut. Ya. Dan Tuhan telah mengaruniakan iman kepada kita, ya, sebagai orang percaya untuk mengalahkan rasa takut. Tuhan telah mengaruniakan iman kepada kita untuk mengalahkan rasa takut. Ya. Oleh sebab itu, kita tidak hanya menyimpan kepercayaan kita itu, oh saya punya Tuhan. Tapi kita tidak memiliki satu perbuatan yang nyata. Oleh sebab itu, saya mau ngajak kita semua, jangan terus terkungkung di dalam rasa takut kita. Tapi kita mulai keluarkan, bebaskan, lepaskan. Karena kita ini adalah orang-orang merdeka, teman-teman. Ya. Ada banyak contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat, teman-teman, ketika mereka merasa takut, gitu ya. Salah satunya tadi seperti Petrus. Sudah berapa lama dia mengenal Tuhan. Bahkan ketika Tuhan bilang, Yesus bilang, ini aku, mereka sudah ngerti bahwa itu Yesus. Kalau mungkin orang awam, ini aku, mereka pasti masih bingung siapa dia. Mungkin mereka masih merasa takut, oh mungkin dia hantu. Tapi lihat, ini murid Yesus. Petrus sendiri. Dia tahu siapa yang memanggil dia. Tapi ketika ya ada momen, ada titik di mana dia mengalami suatu goncangan, dia mulai takut dan hampir tenggelam. Teman-teman, dimanapun kita berada, yuk kita bebaskan rasa takut kita, kita lepaskan rasa takut kita, dan kita mulai libatkan Tuhan secara utuh dalam hidup kita. Kita nggak bisa berjalan sendiri, teman-teman. Kita nggak bisa melangkah sendiri. Kita nggak bisa bilang, aku bisa kok. Aku mampu kok. Nggak usah lah. Ada kok teman-temanku. Tanpa kita melibatkan Tuhan. Saya percaya. Mungkin kita melihat keberhasilan itu, tapi itu hanya setitik. Dan itu akan hilang, temporary. Tapi ketika kita benar-benar melibatkan Tuhan di dalam rasa takut kita, kita percaya, itu mulai semakin terkikis. Teman-teman tahu ya, siapa Gideon dalam kitab Hakim-Hakim, teman-teman. Nanti buka dalam kitab Hakim-Hakim 6, ayat 15 dan ayat 17. Di sana dikatakan gitu ya, kalau kita baca dari pasal 1, di mana itu ketika Yosua meninggal, ya, bangsa Israel seolah-olah mereka tidak punya pemimpin, hidup mereka berantakan gitu ya. Tidak ada yang mengatur mereka, sehingga ada banyak dosa. Tuhan murka atas bangsa Israel. Tapi pada satu momen Tuhan ya ingin membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Tuhan mengangkat Gideon, teman-teman. Tapi lihat respon Gideon di ayat 16 pasal yang ke-6. Itu ayat 15 kalau nggak salah, dan 16-17. Dia merasa rendah diri. Dia merasa takut. Dia bilang, Tuhan, aku nggak punya kemampuan untuk membawa bangsa ini. Apalagi melawan bangsa Midian pada saat itu. Gitu ya. Apa sih suku Manasye? Seberapa banyak sih suku Manasye? Nggak akan bisa, Tuhan. Sementara yang diajak Gideon berbicara pada saat itu bukan nabi, Tuhan sendiri. Tapi dia merasa takut, dia merasa kecil hati. Nah, ini yang kita alami, teman-teman. Ketika rasa takut itu lebih berkuasa dalam diri kita, kita mulai hilangnya percaya diri kita. Kita tidak melihat lagi betapa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak terbatas. Ya, sekali lagi saya katakan, nanti teman-teman saya rindu baca kitab Hakim-Hakim gitu ya. Pasal 6. Yang diajak Gideon pada saat itu, lawan bicara Gideon pada saat itu bukan nabi atau orang lain, tapi Tuhan sendiri. Tapi lihat di situ respon daripada Gideon ketika Tuhan memilih dia ya, menjadi hakim, menjadi pemimpin yang akan membawa bangsa Israel untuk berperang. Ya, dia berkecil hati, dia takut melihat keadaannya. Dia nggak percaya diri. Ada banyak lagi tokoh-tokoh dalam Alkitab. Tapi nanti baca selesai, teman-teman, Gideon berhasil juga. Kenapa? Karena dia mulai mengikis. Dia percaya
Bahwa ketika Tuhan yang menyuruh saya, ketika Tuhan yang memerintahkan saya percaya Tuhan berperang atas saya. Dan benar teman-teman. Bahkan kalau dilihat, baca sampai pasal-pasal seterusnya gitu ya, pahlawan atau tentara perang bangsa Israel pada saat itu dikurangi banyak gitu loh. Dikurangi banyak, ada penyaringan-penyaringan lagi yang dilakukan oleh Tuhan pada saat itu. Tapi lihat bagaimana Allah berperang atas orang-orang yang dipimpin oleh Gideon itu sendiri. Teman-teman, sebesar apa masalah kita? Sebesar apa ketakutan kita? Sebesar apa kekhawatiran kita? Percayalah, kita pasti bisa melewatinya. Kita akan bisa melakukan suatu terobosan yang luar biasa. Kurang takut apa ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego harus dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat? Wow, kurang takut apa teman-teman? Kita aja yang baru kena air panas yang mendidih, baru mendidih udah luka, udah kayak khawatirnya minta ampun. Tapi lihat, siapa yang dipandang oleh Sadrak, Mesak, Abednego? Siapa yang dipandang Daniel pada saat itu ketika dimasukkan ke dalam gua singa? Apakah dia memandang ketakutannya? Apakah dia memandang kekhawatirannya? Apakah dia terus berfokus kepada masalah yang benar-benar membuat dia, Tuhan udahlah, aku nyerah aja, aku gak mau lagi lah, cari aman lah. Ya. Tapi satu tindakan yang sangat luar biasa, bahkan pada saat itu menjadi berita yang sungguh besar, gitu ya. Allah melindungi mereka, Allah benar-benar memproteksi mereka, sehingga mereka tidak sedikit pun terluka. Ya, tidak sedikit pun terluka. Ya. Jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, sudah berapa lama kita mengikut Tuhan? Apakah baru-baru ini kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudah berapa lama kita mengikut Tuhan? Apakah sejak kita dari kecil, karena orang tua kita adalah orang Kristen? Tapi kalau kita hanya menyandang gelar sebagai orang Kristen, tapi tidak mengerti sungguh-sungguh, gitu ya. Ada saat di mana kita akan menghadapi masalah yang membuat kita takut, yang membuat kita gentar, yang membuat kita hilang harapan. Gitu ya. Kalau kita nggak fokus sama Tuhan, kita hilang gitu aja teman-teman. Kita akan menyerah. Kita nggak akan pernah melewati itu dengan baik. Ada banyak contoh yang bisa saya tunjukkan teman-teman. Bagaimana Musa, ya, bagaimana Yusuf yang benar-benar melewati proses yang jauh lebih mengerikan, ya. Bahkan saudaranya sendiri yang membuang dia, menjual dia. Tapi ketika dia fokus sama Tuhan, satu aja fokus sama Tuhan, mempunyai koneksi dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, segala sesuatunya bertumpu pada Tuhan. Senter hidup mereka hanya kepada Tuhan. Mereka melakukan terobosan. Fearless. Yesus telah menyelesaikan itu dengan cara dia harus mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Ya benar-benar kita libatkan Tuhan. Ya. Kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam perumpamaan pokok anggur, gitu ya. Dikatakan di situ, ya, di luar Tuhan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku seperti ranting yang terpotong, dibuang, diinjak lalu dibakar. Gak ada apa-apanya. Tapi ketika Tuhan ada dalam diri kita, kekhawatiran, ketakutan, ya, kita akan bisa lewatinya. Sama halnya seperti Timotius juga, bagaimana dia begitu takutnya ketika Paulus mempercayakan jemaat di Efesus. Paulus itu orangnya baru, gitu ya, umurnya masih cetek, dia harus masih umur berapa lah dia memimpin, ya, jemaat di Efesus.
belum terlalu bisa menyeimbangi umur-umur orang tua pada saat itu. Tapi dia nggak takut. Dia percaya bahwa ada Kristus, ada Tuhan yang memegang tangannya. Ada Tuhan yang benar-benar menuntun dia. Ada Tuhan yang memberikan hikmat kepada dia untuk bisa melewati semuanya. Bahkan pengajar-pengajar sesat tidak mempengaruhi kebenaran yang diajarkan. Dia tetap bertumpu pada kebenaran itu. Jadi, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa ketakutan kita? Mungkin saat ini kita mau kuliah, ada banyak problem yang kita hadapi. Kita nggak bisa menyalahkan Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah berserah, meminta kepada Tuhan. Percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Apa ketakutan kita? Teman-teman yang saat ini mungkin dalam usaha bisnis dengan keadaan pandemi ini. Banyak yang semakin menurun dari pendapatan kita. Tapi kita percaya kalau kita benar-benar melihat kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa keadaan ini ada suatu kesempatan di mana kita benar-benar melakukan terobosan yang luar biasa dan kita menerima berkat itu. Dan percayalah, tahun ini itu merupakan satu anugerah Tuhan yang ditaruh dalam pemimpin kita, dalam hamba-hamba Tuhan, bahwa tahun ini tahun greater blessing, berkat yang luar biasa. Kalau kita terus takut bagaimana kita bisa menggapai berkat yang besar itu, kita nggak akan bisa. Tapi ketika kita bisa menghilangkan, mengikis sedikit demi sedikit, saya percaya teman-teman dimanapun berada, apapun keadaan kita, tahun ini, tahun greater blessing bagi kita. Saya pikir itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Saya rindu setiap kita terus hidup berdampingan dengan firman Tuhan, hidup fokus kepada Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, roh yang ada di dalam diri kita adalah roh yang mengalahkan ketakutan, yang membangkitkan keberanian. Roh yang ada di dalam diri kita adalah roh lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Amin. Saya pikir itu aja. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup firman Tuhan pada malam hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Terpujilah Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya baik. Kami percaya Engkau telah menghancurkan ketakutan di dalam diri kami. Apapun itu Tuhan. Tuhan, ada banyak hal yang mungkin membuat kami khawatir, takut Tuhan. Tapi kami percaya ada Kristus yang memegang tangan kami. Ada Kristus yang terus merangkul kami, menguatkan kami. Untuk kami bisa melewati itu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat terus hati kami, pikiran kami berfokus kepada Tuhan. Sehingga kami boleh melewati hari-hari kami dengan baik. Aku berdoa buat teman-temanku dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, dalam usaha, bisnis Tuhan, dalam kuliah, dalam studi mereka, apapun Tuhan yang dikerjakan tangan mereka, Tuhan tolong. Anugerah, kasih setia, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Mereka boleh melewati hari-harinya dengan baik Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam keadaan kurang sehat Tuhan, dalam terbaring lemah Tuhan, tolong pulihkan keadaan mereka. Urapi mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan aku percaya tahun ini adalah tahun greater blessing bagi kami. Terpujilah Engkau, mulia agung nama-Mu. Ini doa kami, ini pengharapan kami. Biarlah Engkau semakin ditinggikan dan kami semakin direndahkan. Bagi Tuhan kemuliaan, pujian, hormat sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Percaya kita semua diberkati melalui firman Tuhan yang dibagikan malam hari ini. Saya juga menyambut teman-teman yang baru pertama kali bergabung dalam online service kita. Saya berharap teman-teman bisa bergabung kembali dalam online service berikutnya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah TYC akan tetap diadakan secara online Sabtu depan tanggal 27 Juni 2020 jam 7 malam. Hanya di channel YouTube EJF College Padang. Yang kedua,
online. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki iCare, silakan hubungi iCare Leader kita. Yang ketiga, besok ibadah Super Sunday akan tetap diadakan jam 9 pagi di channel YouTube FJ Padang. Terima kasih untuk teman-teman. Sekian pengumuman yang ingin saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.